ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ragam disabilitas dan juga tingkatannya ya ibu-ibu. Nah, jadi ragam disabilitas dan tingkatannya ini dibagi menjadi beberapa bagian ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas fisik. Terus yang kedua penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga penyandang disabilitas mental. Yang keempat penyandang disabilitas psikotik. Dan yang kelima penyandang disabilitas sensorik ya ibu-ibu. Nah, di sini di flip chart 3 itu bisa ibu-ibu lihat ada jenis-jenis disabilitas seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya ibu-ibu. Yang pertama tadi kan penyandang disabilitas fisik ini ya ibu-ibu. Nah, penyandang disabilitas fisik itu berhubungan dengan kerusakan atau kelainan pada tulang, sendi, dan otot atau sistem saraf karena kaki seseorang itu diamputasi misalnya. Diamputasi karena seseorang tadi pernah mengalami kecelakaan motor atau mobil ya ibu-ibu. Nah, disabilitas fisik ini dibagi menjadi 3 bagian lagi ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu disabilitas tubuh atau daksa. Kemudian yang kedua disabilitas netra atau penglihatan. Dan yang ketiga yaitu disabilitas lungu atau bicara. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke pembagian yang pertama yaitu disabilitas tubuh tadi kan. Nah, ada yang tahu dari ibu-ibu sekalian apa yang dimaksud itu disabilitas tubuh atau daksa? Tidak ada yang tahu? Ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, itu ada beberapa contoh seseorang yang terkena penyakit disabilitas tubuh atau daksa ya ibu-ibu. Yang pertama misalnya seseorang tadi kan seperti yang saya bilang, seseorang yang kehilangan anggota tubuh akibat amputasi karena dia pernah mengalami kecelakaan kan tadi, atau seseorang yang mengalami penyakit polio. Penyakit polio itu kan kelainan pada anggota tubuh seperti kaki kecil sebelah atau lumpuh sebagian akibat terserang virus polio ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, karakteristik sosial psikologis penyandang disabilitas itu cenderung memiliki kecenderungan dan karakteristik psikologis diantaranya. Nah, misalnya seseorang yang mengalami disabilitas itu tadi memiliki rasa ingin disayang yang berlebihan atau mengarah kepada overprotection. Biasanya kan rasa ingin disayangnya itu berlebihan. Kemudian seseorang yang menyandang disabilitas itu akan merasa rendah diri, kurang percaya diri, cepat menyerah, sifatnya kekanak-kanakan dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contohnya ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua itu ada disabilitas netra atau penglihatan. Nah, ibu-ibu ada yang tahu apa itu disabilitas netra atau penglihatan? Ada yang tahu? Ya. Tidak ada. Di sini kan sudah ada ya ibu-ibu. Di sini kan ada disabilitas netra. Di sini kan gambarnya ada mata ya ibu-ibu. Jadi di sini dapat kita simpulkan disabilitas netra itu adalah individu yang mengalami gangguan penglihatan secara total maupun sebagian. Nah, ini kan dibagi menjadi 2 lagi. Yang apa? Disabilitas netra yang tadi ada yang total, ada yang sebagian ya ibu-ibu. Nah, disabilitas netra total itu artinya kehilangan kemampuan penglihatan secara total atau buta secara total ya ibu-ibu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada kurang apa? Disabilitas sebagian katanya kan. Itu artinya kurang awas pada jarak pandang tertentu atau masih memiliki sisa penglihatan disabilitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan apa yang disabilitas netra sebagian tadi, misalnya kalau dalam jarak dekat dia masih bisa melihat walaupun dalam keadaan yang buram kan ibu-ibu. Nah, terus yang ketiga itu ada
disabilitas rungu dan bicara. Nah, tadi kan sudah 2 pertanyaan, tidak ada yang tahu. Sekarang kalau disabilitas rungu atau bicara itu apa, Ibu-ibu? Disabilitas pendengaran yang berhubungan dengan pendengaran seseorang. Disabilitas pendengaran yang berhubungan dengan pendengaran seseorang. Itu disabilitas rungu atau disabilitas bicara, Ibu Manda? Disabilitas rungu. Rungu. Nah, baik, kalau yang disabilitas itu bisa saya katakan sudah benar. Nah, kemudian kalau disabilitas bicara, disabilitas bicara itu apa? Tidak tahu. Ibu-ibu sering berbicara? Sering. Nah, jadi disabilitas bicara itu seseorang yang mengalami gangguan tuli. Jadi saya perjelas ya, Ibu-ibu. Disabilitas rungu itu adalah individu yang mengalami kerusakan alat organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi atau suara, atau dengan kata lain bisa dikatakan tuli ya, Ibu-ibu. Nah, terus tadi ada yang namanya disabilitas bicara. Kata Ibu Liza tadi disabilitas bicara itu tuh apa? Tuli katanya tadi. Nah, jadi disabilitas bicara itu individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa ya, Ibu-ibu, kemampuan berbahasa atau berbicara. Jadi sudah bisa membedakan antara tuna disabilitas rungu dan juga bicara? Sudah. Kalau sudah apa tadi? Jadi kalau tadi saya ada penjelasan disabilitas rungu dan juga disabilitas bicara. Nah, jadi rungu bicara itu ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat dan organ pendengaran, sehingga individu tidak mengenal cara menggunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa. Nah, jadi Ibu-ibu ya, disabilitas rungu bicara itu artinya seseorang yang memiliki gangguan pendengaran dan juga gangguan berbicara ya, Ibu-ibu. Jangan salah lagi nanti pas saya tanya, Ibu-ibu apa disabilitas rungu itu apa? Disabilitas bicara itu apa? Tadi Ibu Liza menjawab katanya disabilitas bicara itu tuli katanya. Nah, sekarang kita lanjut ke penyandang disabilitas intelektual ya, Ibu-ibu. Nah, penyandang disabilitas intelektual itu contohnya anak yang mengalami Down syndrome atau mengalami kelainan. Nah, jadi yang ketiga yaitu penyandang disabilitas mental. Nah, penyandang disabilitas mental itu bisa jadi karena anaknya hiperaktif atau terlalu aktif. Nah, disabilitas mental itu mengacu kepada ketidakberfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan ya, Ibu-ibu. Nah, kemudian ada juga yang namanya ekspsikotik atau derajat gangguan mental dan atau psikologis berat. Dan yang kelima yaitu penyandang disabilitas sensorik ya, Ibu-ibu. Penyandang disabilitas sensorik itu mengacu pada ketidakberfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Nah, kemudian tadi ada katanya apa? Sudah dibahas tentang tingkatan disabilitas ya, Ibu-ibu. Tingkatan disabilitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu disabilitas berat, terus yang kedua disabilitas sedang, dan yang ketiga yaitu disabilitas ringan. Nah, sekarang Ibu-ibu ada yang tahu ya apa itu yang dinamakan disabilitas berat, apa yang dinamakan disabilitas ringan, dan juga disabilitas sedang? Ada yang tahu? Tidak. Belum, atau belum pernah belajar?
Jadi di sini di flipchart 4 sebenarnya itu sudah ada di depan ibu-ibu ya. Cuman ibu-ibunya kurang memperhatikan tadi. Jadi sekarang kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. Penyandang disabilitas berat itu adalah Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, jadi itu ya ibu-ibu maksud dari disabilitas berat tadi. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi lagi atau tidak dapat diobati lagi. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dalam artian dia sepanjang hidupnya itu tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jangankan untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri pun dia mengandalkan bantuan orang lain ya ibu-ibu. Nah kalau kita lihat di gambar di sini, dia sudah terbaring kaku di atas tempat tidur kan. Nah kemudian tadi ada yang namanya disabilitas sedang. Nah disabilitas sedang itu adalah orang yang mengalami kelainan fisik ya ibu, sama dengan yang tadi. Mental akan tetapi mampu latih ibu-ibu. Selain penyandang disabilitas berat seperti yang sudah kita bahas tadi, nah kalau tadi kan penyandang disabilitas berat itu sudah tidak bisa direhabilitas lagi katanya kan. Nah sekarang ada yang namanya penyandang disabilitas sedang. Nah penyandang disabilitas sedang ini juga penyandang disabilitas yang mengalami kelainan fisik, akan tetapi dia masih mampu melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah misalnya seseorang yang kedua kakinya diamputasi misalnya kan, atau tangannya yang diamputasi, kedua tangannya yang diamputasi. Nah kemudian tunarungu atau tunawicara, tunanetra atau dan lain sebagainya ya ibu-ibu. Nah penyandang disabilitas ini selain mereka masih mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari, mereka juga tidak sepenuhnya memerlukan bantuan dari orang lain ya ibu-ibu. Nah jadi sekarang ibu harus bisa membedakan apa itu yang namanya disabilitas berat, yang namanya disabilitas sedang, dan juga yang namanya disabilitas ringan ya ibu-ibu.